Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4B yang hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Amin. Teman-teman semuanya, sebelum kita belajar melalui Google Meet pagi hari ini, teman-teman silahkan simak terlebih dahulu untuk video tentang pecahan desimal yang kita mengulang pembelajaran hari Selasa kemarin ya. Yang pertama adalah tentang nilai tempat pecahan desimal. Nah, teman-teman bisa perhatikan ada pecahan desimal 0,75 di mana masing-masing untuk nilai tempat dari pecahan 0,75 adalah untuk angka 0, nilai tempatnya adalah satuan, nilainya 0. Kemudian nilai tempat untuk angka 7 adalah persepuluhan, nilai angkanya adalah 7/10, bisa kita tuliskan 0,7. Dan untuk angka 5, nilai tempatnya adalah per 100. Nilai angkanya 5/100. Bisa kita tuliskan 0,05. Sehingga untuk pecahan desimal 0,75 kita bisa menuliskan 0 ditambah 0,7 ditambah 0,05. Kemudian yang selanjutnya kita mengulang kembali untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara yang akan kita gunakan dan kita pelajari. Yang pertama adalah menggunakan cara pembagian. Seperti yang sudah kita pelajari di hari Selasa kemarin teman-teman. Contohnya misalnya kita akan mengubah pecahan biasa 3/5 menjadi pecahan desimal. Nah, kita mengingat bahwa pecahan 3/5 bisa kita tuliskan menjadi 3 dibagi 5. Dan kita bisa menggunakan pembagian bersusun untuk menghitungnya. Kita tuliskan 3 dibagi dengan 5. 3 dibagi 5 karena hasilnya tidak bulat, maka kita tuliskan 0 di sini. 0 kali 5 hasilnya adalah 0, kemudian kita kurangkan. 3, kemudian kita tambahkan, kita kasih koma. Nah, kemudian 30 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. Kemudian kita kurangkan, 30 dikurangi 30, 0. Nah, sehingga kita dapatkan teman-teman untuk pecahan 3/5 ketika kita rubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,6. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk cara yang kedua mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal adalah menggunakan cara mengubah ke pecahan yang berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Nah, kita lihat dengan cara melihat penyebutnya terlebih dahulu ya teman-teman. Tadi contohnya adalah pecahan 3/5. Nah, bentuk pecahan desimal dari 3/5 adalah kita akan menghitung dulu untuk penyebutnya. Pecahannya tadi adalah 3/5. Nah, kita akan mengubah penyebutnya menjadi penyebut 10. 5 menjadi 10, itu 5 dikali berapa? Jadi 10. Nah, kita ketahui 5 menjadi 10 itu adalah 5 dikali 2. Maka untuk pembilangnya yang itu yaitu 3 juga harus dikali dengan 2. Maka 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah, ketika penyebutnya sudah 10, berarti nanti di belakang angka 0 itu, di belakang koma nanti ada satu angka, yaitu dari pembilangnya. Sehingga kita bisa menuliskan 0,6. Ya, 0,6. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi, bahwa 3/5 ketika dijadikan pecahan desimal hasilnya adalah 0,6. Kita ambil contoh yang lain teman-teman, misalnya untuk pecahan 4/5. Nah, untuk 4/5 sama, kita harus menjadikan penyebutnya 10 juga. Kita tuliskan dulu 4, di sini 5. Nah, nanti kita kalikan. Nah, di sini kita jadikan penyebutnya 10. 5 jadi 10 tadi dikali 2.
Kemudian pembilangnya juga harus kita kalikan 2. Kemudian 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Sehingga kita bisa menuliskan di belakang koma nanti ada satu angka yaitu pembilangnya. Kita tulis dulu ya, 0, pembilangnya adalah 8. Nah, 4/5 ketika dijadikan pecahan desimal hasilnya adalah 0,8. Nah, itu cara yang kedua, kita menjadikan penyebutnya 10. Nah, nanti ketika pertemuan di Google Meet, Ustazah juga akan menjelaskan untuk penyebut yang 100 ataupun 1000. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kalau tadi kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, sekarang kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu mengubah menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000. Contohnya adalah, contoh yang pertama, ubahlah pecahan desimal berikut ke bentuk pecahan biasa. Ada pecahan desimal 0,8. Seperti yang sebelumnya tadi, kita bisa menuliskan 0,8. Ketika kita tuliskan menjadi pecahan biasa, angka di belakang koma itu menjadi pembilang. Kita lihat angka di belakang koma adalah 8. Kita tuliskan sebagai pembilang terlebih dahulu. Kemudian penyebutnya, kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Nah, di sini untuk 0,8 di belakang koma ada satu angka, sehingga penyebutnya adalah 10. Nah, kita dapatkan pecahan biasanya adalah 8/10. Kemudian kita akan menyederhanakan, jadi kita membuat pecahannya menjadi lebih sederhana. Caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut, kita bagi dengan angka yang sama. Jadi misalnya pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya juga harus kita bagi 2. Nah, di sini 8 kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Kemudian penyebutnya 10 juga kita bagi 2. Untuk pembilangnya 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Kemudian untuk penyebutnya 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Dan ini sudah menjadi bentuk yang sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka untuk pecahan desimal 0,8 ketika dirubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 4/5. Nah, ini untuk contoh yang di belakang koma ada satu angka. Sekarang kita lihat contoh yang kedua teman-teman, yang di belakang koma ada 2 angka, yaitu pecahan desimal 0,25. Kita ingat di belakang koma itu kita jadikan pembilang, yaitu angka 25. Kita tulis dulu 25 sebagai pembilang, kemudian penyebutnya kita lihat di belakang koma ada 2 angka, sehingga penyebutnya adalah 100. Ya, nanti kalau di belakang koma ada 3 angka, penyebutnya adalah 1000, seperti itu. Kemudian kita sederhanakan 25/100, kita bagi pembilang dan penyebutnya, kita ingat tadi harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, 25 kalau kita bagi 25 juga bisa. 100 kalau kita bagi 25 juga bisa. Maka 25 kita bagi 25 hasilnya adalah 1. Untuk penyebutnya 100 kita bagi 25 hasilnya adalah 4. Sehingga untuk pecahan desimal 0,25 ketika dijadikan pecahan biasa hasilnya adalah 1/4. Seperti itu. Nah, kemudian untuk satu contoh lagi ya teman-teman, misalnya kita ada pecahan desimal 0,5. Kita akan jadikan menjadi pecahan biasa. 0,5 kita lihat angka di belakang koma ada satu angka yaitu 5, kita jadikan pembilang, kita tulis 5 Nah, ingat di belakang koma ada satu angka sehingga penyebutnya adalah 10. Nah, kemudian kita bisa tuliskan, kita sederhanakan ya, 5, sini 10, kita bagi, ya, kita bagi dengan angka yang sama. Kita bagi 5, sama-sama kita bagi 5. Maka untuk pembilangnya 5 kita bagi 5 hasilnya adalah 1.
Untuk penyebutnya 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Oke, jadi untuk pecahan biasa dari 0,5 adalah 1/2. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Insya Allah nanti di pembelajaran melalui Google Meet juga akan Ustazah jelaskan kembali. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap semangat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.